warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizam Ahmad Farihus Zaki akan menjelaskan materi pertemuan ketiga kelas kuliah pemrograman dasar. Oke, jadi pertemuan ketiga waktu lalu bahas tentang memperkenalkan tentang bahasa pemrograman yang bernama C, mulai dari struktur, variabel, dan mekanisme dasar dari bahasa program tersebut. Yang pertama, pada slide pertama ada struktur program. Dimulai dari ini ya, preprocessor commands. Ini bisa diisi dengan perintah untuk menggunakan library atau juga mengubah suatu kata kunci menjadi nilai tertentu dengan define. Lalu ada ini ya, ada fungsi adalah suatu kumpulan program yang diberi label atau nama sehingga bisa daur ulang. Maksudnya bisa dipakai kembali berkali-kali. Lalu ada variabel adalah tempat untuk menyimpan nilai atau data dalam program. Lalu ada komen. Komen adalah baris program yang tidak dieksekusi oleh compiler. Ya, ini contoh nyata program. Oh, ini fungsi, ini ini juga fungsi yang ada yang ada tanda kurungnya ini fungsi. Ini ada variabel. Ini contoh memanggil fungsi untuk dipakai kembali. Lalu ada beberapa peraturan dasar dari bahasa C. Pertama, bahasa C sensitif terhadap perbedaan perbedaan huruf. Ya, intinya huruf besar dan huruf kecil dianggap berbeda karena ada bahasa program yang mungkin besar dan kecil hurufnya dianggap sama ya. Jadi ada sensitivity. Lalu untuk variabel, variabel bisa diberi nama. Biasanya disebut sebagai identifier. Ya, contohnya A sama dengan 1, B sama dengan 2. Maka nama A adalah identifiernya dan 1 adalah data yang dimasukkan ke dalam variabel bernama A.
Ya, i- ya ada beberapa aturan penulisan variabel. Variabel hanya bisa terdiri dari huruf, angka, dan simbol garis bawah. Selain itu tidak bisa huruf spesial, contohnya seperti dolar, delta, itu seperti dolar, eh, tanda pagar itu nggak bisa. Lalu angka, lalu tulisan angka tidak bisa digunakan dalam awalan dari identifier variabel. Lalu variabel harus lain dari keyword. Variabel tidak bisa sama namanya, tulisannya dengan keyword. Keyword itu biasanya adalah perintah-perintah yang sudah dibangun sebagai standar bahasa itu. Contohnya, contohnya perintah mencetak tulisan ke layar itu namanya printf. Ini adalah tulisan yang khusus digunakan sebagai perintah untuk mencetak data ke layar. Lalu variabel jika akan membuat variabel tidak diperkenankan menggunakan nama printf. Ya gitu lah. Intinya tidak bisa sama dengan perintah yang sudah ada. Return juga nggak bisa. Karena nanti kalau nulis return nanti sama compilernya di diinterpretasikan sebagai perintah return, bukan sebagai identifier sebuah variabel. Ini ada output ya. Biasanya output pakai printf, mencetak data ke layar. Selain bisa mencetak tulisan kalimat angka ke layar, juga bisa mencetak fungsi tertentu dari keyboard seperti ini backslash n new line sama dengan new line. Jadi backslash n ini seperti menekan enter dalam keyboard. Lalu ada, nah itulah banyak. Ini ada horizontal tab. Ini seperti menekan tab pada keyboard waktu menggunakan Microsoft Word. Jadi dia me-output indentasi. Biasanya jaraknya sama dengan 4 kali tombol spasi. Hmm, banyak ini. Contoh penggunaan bahasa C. Ini ada variabel namanya nama, ada variabel dengan nama nilai, lalu ada fungsi output data ke layar. Ya, dan seterusnya. Lalu ada input menggunakan fungsi scanf. Scanf dalam kurung, lalu mendeklarasikan jenis data yang akan diinput, koma, tanda dan, lalu
identifier dari variabel yang akan digunakan sebagai wadah untuk menampung nilai yang akan diinput. Oh, ini formatnya ini. Jenis datanya direpresentasikan dengan huruf-huruf yang spesifik. Contohnya, contohnya ini C untuk tipe data karakter, atau karakter itu sama dengan tip data yang isinya satu buah huruf. Lalu ada D, ini untuk tipe data integer atau bilangan bulat, dan data lain-lain. Lalu ini juga ada tipe data integer, menampung angka bulat, float, tipe data untuk menampung angka desimal, array, tipe data untuk menampung lebih dari satu buah data. Dan ada banyak lagi ya. Jadi kita kembali ke output data menggunakan fungsi printf dalam tanda kurung. Lalu eh, tanda kutip dua, di dalamnya bisa nulis huruf apapun atau angka apapun. Nanti biasanya keluar huruf atau angka sesuai secara harfiah. Muncul data secara harfiah. Tapi ya, kecuali backslash. Dan juga ini ya. Ini adalah ketika ingin mengoutput nilai dari sebuah variabel, bisa menggunakan rumus persen, lalu tipe datanya. Jadi kalau ingin mengoutput variabel bertipe karakter, maka persen C, persen karakter. Kemudian eh, tutup tanda petik, koma. Di sini adalah variabel yang nilainya akan di-output dalam kalimat dalam tanda kutip ini. Jadi ini persen %s string mengoutput variabel bertipe string atau kalimat. Dan ini variabel yang nilainya akan di-output ke tempat persen %s ini ditulis. Data dari variabel nama akan diambil dan dicetak di tempat yang sama persen %s ini ditulis. Gitu loh. Ini tadi ada data char karakter, integer, dan bulat, float, desimal, array lebih dari satu. Oke, lalu untuk jawaban untuk latihan yang diberikan. Soal yang pertama, flowchart dan program untuk mencetak kalimat dalam dalam kali dalam satu baris. Lalu ini ada banyak lagi ya. Dan ini jawaban saya. Pertama,
mengoutput hellower banyak 3 kali menggunakan looping. Ini flowchartnya. Start, deklarasi variabel i sama dengan 1, kondisi jika i lebih kecil sama dengan 3, maka mencetak hello world, lalu menambah nilai dalam variabel i sebanyak 1, lalu kembali ke kondisi. Jika salah, maka program selesai. Dan ini dalam bahasa C. Yang ini flowchart, yang ini bahasa C. Include library input output. Lalu ini bagian utama program in main. Lalu ini loop looping 3 kali. Setiap 1 kali loop print hello world. Lalu return 0 atau false. Yang kedua, flowchart menginput nama npm telah seperti alamat, lalu di output seperti input yang dilakukan pengguna. Ini dalam flowchart. Start program, deklarasi variabel nama npm telah seperti alamat, lalu pengguna menginput nama npm telah seperti alamat, lalu program output atau print nama npm telah seperti alamat, dan program selesai. Ini di dalam bahasa C-nya. Include library input output, program utama, deklarasi variabel karakter dengan lebih dari 1 karakter. Untuk nama ini 30 karakter, 20, dan seterusnya. Lalu output informasi untuk pengguna untuk menginput data. Lalu ini pengguna menginput nama ke variabel nama. Lalu selanjutnya sampai 5 data ini penuh. Ya, ya. Dari dari sini sampai sini pengguna menginput data sesuai panduan dari program. Lalu setelah selesai menginput semua data yang diperlukan, program mengoutput data dari input yang sudah dilakukan pengguna. Sudah selesai. Nomor 3. Nomor 3 ini adalah nomor 3 dan 4 ini adalah eh, disuruh. Nomor 3 dan 4 ini adalah menginterpretasikan output dari sebuah program. Tunggu sebentar, saya kasih lihat soalnya. Soalnya, tulis ulang program dan tepikan hasil dari program di bawah ini. Main, program dasar, deklarasi variabel jawab dan hasil. Jawab sama dengan 1000, hasil sama dengan variabel jawab dikali 30, berarti 970. Lalu output jawabannya adalah integer backslash. Hasil tambah 10. Hasil adalah 970 tambah 10 sama dengan 980. Lalu ini, apakah tampilan hasil ini?
deklarasi variabel value satu, value 2, dan sum value satu sama dengan 35, value 2 sama dengan 18, sum sama dengan value satu tambah value 2, berarti sum sama dengan 53. Dan itu soalnya print the sum of integer and integer is integer. Value satu, value 2, sum. Berarti output hasil akhirnya adalah the sum of 35 and 18 is 53. Gitu. Ini kembali ke nomor satu ya tadi, contoh outputnya. Hello, hello. Ini nomor dua. Nah, input ini hasil akhirnya. Itu udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.